Oke, langsung ke lanjutan film Twinkling Watermelon episode 2. Kebetulan salah satu band Sphinx 9 melihat penampilan Unggyol mereka memberikan tawaran agar mau bergabung, yang mana band Sphinx 9 sudah cukup terkenal. Awalnya tawaran itu ditolak begitu saja, tapi tampaknya Unggyol belum bisa berhenti bermain musik sehingga akan menerima tawaran tersebut. 이번엔 끊을 수 있을까? Sebelum bergabung, ia meminta beberapa syarat. Pertama, Unggyol akan menggunakan masker saat tampil karena alasan pribadi. Yang kedua, tahun depan merupakan tahun terakhirnya di SMA, jadi harus mengutamakan sekolah. Dan ketiga, ia memiliki situasi keluarga yang unik membuatnya harus menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Pada akhirnya kesepakatan itu dibuat dan mereka tampil bersama Unggyol untuk pertama kalinya. Banyak dari para fans sangat penasaran dengan wajah Unggyol, si pria bermasker. Kehebatan band Sphinx 9 telah terdengar maju. Seorang produser musik terkenal membuatnya tertarik dan mengajaknya tampil dalam tur Dongjin ke luar negeri. Sedikit informasi, Dongjin adalah seorang gitaris hebat yang sangat terkenal. Malam itu Unggyol harus ke kantor polisi untuk menemui ayahnya yang mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarai Byung-ho telah menabrak gudangnya. Namun Buyam berusaha menutupi kesalahan putranya dengan mengaku sebagai pengemudi mobil tersebut. Setelah sang ayah bercerita dan Unggyol menjelaskan semuanya, kepolisian akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Pak Ichan merasa kalau Buyam belum berubah sama seperti kebakaran 6 tahun lalu. Ia mengetahui putranya menjadi penyebab kebakaran tapi menutup mata seakan tidak tahu apa-apa. Lalu menyuruh keluarga Pak Ichan bertanggung jawab padahal tidak melakukan kesalahan. Di keesokan harinya Unggyol memutuskan untuk berhenti dari bandnya. Tentu membuat salah satu temannya merasa marah karena selalu pergi seenaknya tanpa memberikan alasan. Dan kini berhenti ketika band mereka akan diajak tur ke luar negeri. Pada akhirnya Unggyol memberitahu tentang keluarganya seorang difabel. Dan ia hampir membunuh mereka di masa lalu. Karena terlalu menyukai musik, ia takut akan membahayakan keluarganya jika mulai menikmati semua ini. Jung Hyung merasa kalau Unggyol sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan. Mereka akan menunggunya untuk sekali lagi. Setelah itu Unggyol bertemu dengan ibunya di tempat les. Sang ibu bertanya mengapa sering bolos bahkan nilainya mengalami turun drastis. Ia tidak akan memaksa untuk memberitahu semuanya, tapi akan menunggu sampai Unggyol siap menceritakannya. Meski begitu sang ibu tidak mau jika masalah ini diketahui ayahnya. Ia ingin sang ayah menjadi lebih bahagia daripada sekarang, sebab Unggyol adalah kebahagiaannya. Hal itu membuat Unggyol merasa terbebani dan memilih pergi dari sana. Ia pergi ke toko musik Viva yang dulunya sering dikunjungi. Namun toko itu telah menghilang dan berubah menjadi rumah. Pemilik rumah itu mengira Unggyol datang karena menyukai putrinya. Akhirnya Unggyol memberitahu tentang toko musik yang pernah ada di sana. Siapa sangka wanita itu mengenali Unggyol. Mereka pernah bertemu saat hari pemakaman Pak Viva. Wanita itu bernama Seikyung, putri dari pemilik toko musik Viva. Sejak berumur 11 tahun Sekyung pindah ke luar negeri dan tinggal di sana. Sampai akhirnya mendengar kabar kematian ayahnya, sudah lama sekali Seikyung mencari keberadaan Unggyol untuk memberikan gitar peninggalan Pak Viva kepada Unggyol. Gitar itu adalah gitar yang dijanjikan kepada Unggyol di masa lalu jika berhasil membuat ref gitar dengan baik. Sepulang dari sana Unggyol seakan bertemu dengan Pak Viva. Ia menceritakan semua masalahnya. Apakah harus menjalani kehidupan seperti yang diinginkan atau menuruti harapan ayahnya dan menjadi trofi? Pak Viva menyarankan melempar koin untuk menentukan pilihan. Akhirnya Unggyol memutuskan untuk kembali bergabung dengan band Sphinx 9. Di keesokan harinya Buyo melihat Unggyol bersama anggota bandnya.
Saat itu salah satu dari mereka sedang sakit sehingga harus minum obat, tapi Buyo mengira Unggyol salah pergaulan bahkan mengkonsumsi narkoba. Saat bertemu Pak Ichan di kantor polisi, ia memberitahu kalau putranya juga bukanlah orang yang sempurna, bahkan lebih parah dengan mengkonsumsi narkoba. Hal itu membuat Pak Ichan segera menyusul. Saat itu Unggyol sedang tampil, ia harus mengganti vokalisnya yang sedang sakit. Semua ini membuat Pak Ichan kecewa. Unggyol menjelaskan kalau ini adalah dirinya yang sebenarnya. Ia tak mau menjalani hidup sebagai trofi ayahnya lagi. Tapi mengapa Unggyol tidak mengatakan semuanya sejak awal? Jika menghormati Pak Ichan sebagai orang tua maka seharusnya berusaha membujuknya. Unggyol merasa semua itu percuma saja karena sang ayah tidak bisa mendengar musik. Unggyol pergi dengan perasaan kesal, bahkan berniat menghancurkan gitar pemberian Pak Viva. Tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat bulan menjadi dua. Lalu muncul toko musik bernama Lavida. Unggyol masuk ke sana dan berniat menjual gitar miliknya. Pemilik toko yang bernama Master akan membeli gitar itu dengan harga mahal. Tapi saat ini tidak ada uang cash sehingga akan mencicilnya. Jika berubah pikiran Unggyol bisa mengambil gitarnya kembali. Tapi untuk menemukan toko itu sangat sulit. Master memberikan sebuah kertas agar menyimpannya dengan baik. Jika kertas itu hilang maka tidak akan bisa bertemu lagi. Ketika keluar dari toko itu, semua telah berubah. Unggyol begitu terkejut yang ternyata ia berada di tahun 1995. Pada tahun itu ayah Unggyol yaitu Yichan masih remaja. Ia pergi ke toko buku bersama sahabatnya bernama Majo seperti pemuda pada umumnya. Saat masih remaja Yichan mampu mendengar dan berbicara normal. 이찬? 아빠?